Halo sahabat trader, kembali lagi di channel pencinta bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang apa itu chart pattern. Nah, yang mana kalau untuk chart pattern ini adalah suatu pola grafik ataupun charting harga yang terjadi secara berulang, sehingga polanya bisa digunakan untuk menganalisa kemana harga akan bergerak selanjutnya. Nah, untuk chart pattern ini sangat penting dalam analisa teknikal karena selain bisa mendeteksi arah pergerakan harga, pola ini juga bisa diamati di semua time frame, baik itu di time frame M1 hingga time frame daily. Nah, secara garis besar kalau untuk chart pattern ini dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya reversal chart pattern, dan yang kedua ada yang namanya continuation chart pattern, dan yang ketiga ada yang namanya bilateral chart pattern. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu reversal chart pattern dan apa itu continuation chart pattern. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu bilateral chart pattern. Nah, langsung saja sekilas kita akan menjelaskan apa itu tentang bilateral chart pattern. Nah, jadi apa itu bilateral chart pattern? Yang mana kalau untuk bilateral chart pattern adalah sebuah pola grafik ataupun charting yang muncul karena dapat menunjukkan dua kemungkinan pergerakan arah market, yaitu melanjutkan tren sebelumnya atau malah bergerak berbalik arah dari tren sebelumnya. Nah, contoh daripada pola daripada bilateral ini, langsung saja kita lihat contoh daripada gambarnya. Nah, di sini kita sudah masuk contoh gambar daripada macam-macam chart pattern. Di video sebelumnya kita juga sudah membahas yang pertama itu tentang apa itu reversal chart pattern, dan yang kedua kita juga sudah membahas tentang continuation chart pattern, dan yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang bilateral chart pattern. Nah, adapun yang dimaksud dengan bilateral chart pattern, contoh daripada gambarnya teman-teman bisa lihat. Di sini ada 3 buah contoh gambar daripada bilateral chart pattern. Yang pertama, kategori bilateral chart pattern. Kalau teman-teman semua melihat pergerakan di suatu chart ataupun charting pergerakan harga yang dari turun dari downtrend menjadi uptrend naik seperti ini, pergerakannya bullish. Kemudian dia mengalami sedikit sideways dan membentuk mengerucut seperti ini, mengerucut ke atas. Ini yang dinamakan adalah ascending triangle. Nah, jadi kalau untuk ascending triangle ini bentuknya dia mengerucut seperti ini. Kalau untuk ascending triangle ini dia hampir sama dengan bentuknya bullish pennant. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada kategori chart pattern, continuation chart pattern. Kalau untuk bullish pennant, dia pergerakannya seperti ini, hampir sama dengan ascending triangle. Nah, apa bedanya dengan ascending triangle? Jadi kalau untuk bullish pennant, ini pergerakan ataupun structure daripada swingnya, ayunan swingnya dia maksimal ada 3 ayunan, 1, 2, 3, 2 swing high, 3 swing high dan 3 swing low, 1, 2, 3. Nah, bedanya kalau untuk ascending triangle ini, jadi kalau teman-teman melihat ayunan suatu swingnya yang mengerucut seperti ini, ayunannya lebih dari 3, bahkan bisa 5 atau 6, inilah yang dimaksud dengan ascending triangle. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ayunannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi swingnya terdapat lebih dari 3 swing high dan lebih dari 3 swing low, 1, 2, 3, 4. Ini sudah 4, 1, 2, 3, 4, dan swing low-nya juga 4. Nah, inilah yang dinamakan adalah ascending triangle. Jadi kalau untuk pola daripada bullish pennant itu ayunannya maksimal ada 3. Idealnya biasanya 2, 3, 2, 3. Jadi kalau di atas 3 itu sudah dinamakan adalah ascending triangle. Ingat, jadi kalau teman-teman melihat pola ini di suatu chart, kemungkinan besar pergerakannya dia ada 2. Kemungkinan akan melanjutkan trennya yaitu uptrend, dan kemungkinan juga dia bisa berbalik arah malah dari uptrend menjadi downtrend. Nah, untuk teknik entry-nya teman-teman tunggu konfirmasi. Jadi konfirmasinya ketika dia menembus
swing high dan swing low yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada support ataupun swing low, ini juga ada resistance ataupun swing high di sini. Konfirmasinya ketika dia membreakout. Contoh kalau dia membreakout resistance yang ada di sini, ini menandakan bahwa kita bisa entry buy di area sini. Jadi kalau kita entry buy di area sini, untuk take profitnya teman-teman bisa ukur dari sini, tiang yang ada di sini teman-teman copy, pindahkan ke sini, panjangnya kurang lebih tiang yang ada di sini, target untuk target price-nya, take profit-nya. Ini untuk take profit ideal, teman-teman bisa ambil setengah daripada tiang yang ada di sini untuk idealnya. Untuk maksimalnya teman-teman bisa ambil ujung yang ada di sini. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan target price-nya. Dan untuk stop loss-nya teman-teman tinggal letakkan stop loss-nya di bawah swing low yang ada di sini. Bisa 2 kali atau 3 kali spread. Nah, jadi stop loss-nya bisa diletakkan di bawah sini, dan untuk take profit-nya teman-teman bisa ambil tiang yang ada di sini, pindahkan ke sini. Untuk idealnya teman-teman setengah daripada tiangnya, maksimalnya teman-teman ambil ujung daripada tiangnya ini. Nah, itu contoh daripada scanning triangle kalau untuk kita ambil open posisi buy. Nah, tetapi apabila dia membreakout support yang ada di sini, ini menunjukkan adalah sinyal sell. Sinyal sell, jadi teman-teman bisa entry sell apabila dia menembus support yang ada di sini. Jadi ketika supportnya sudah benar-benar membreakout, candlesticknya sudah membreakout support yang ada di sini, teman-teman bisa entry sell, dan untuk stop loss-nya juga sama 2 atau 3 kali spread yang ada di sini, yang ada di resistance yang ada di sini. Nah, untuk take profit-nya teman-teman juga sama, teman-teman bisa ukur tiang yang ada di sini, teman-teman ukur, copy, pindahkan ke sini. Nah, jadi kalau teman-teman pilihannya, teman-teman bisa take profit minimal di area sini. Di area swing low yang paling rendah di sini, teman-teman bisa take profit minimal. Untuk idealnya teman-teman ambil setengah daripada tiang yang ini. Setengah daripada tiang ini teman-teman pindahkan, setengahnya itu untuk take profit ideal. Dan untuk take profit maksimalnya teman-teman bisa ambil ujung daripada tiangnya ini. Nah, ini untuk take profit maksimalnya. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang chart pattern ascending triangle. Jadi kalau teman-teman melihat pergerakan harga yang seperti ini, mengerucut, pergerakan swing yang lebih dari 3 bahkan bisa 5, inilah yang dinamakan adalah ascending triangle, bukan bullish pennant yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membedakan perbedaan tentang bullish pennant dan ascending triangle. Nah, terus yang kedua, chart pattern ataupun pola yang kedua, pola bilateral pattern. Jika teman-teman melihat pergerakan suatu market yang dari uptrend menjadi downtrend seperti ini, dari atas pergerakannya turun ke bawah, dia membentuk swing kecil-kecil seperti ini. Nah, ini yang dinamakan adalah descending triangle. Nah, jadi kalau untuk descending triangle ini juga sama, mirip dengan, kalau kita lihat mirip dengan bearish pennant. Bearish pennant ini ingat dia termasuk kategori pola continuation pattern. Hampir mirip dengan bearish pennant. Bedanya kalau untuk bearish pennant juga sama, dia pergerakannya maksimal ada 3 swing. Jadi maksimal 3 swing, 3 swing high dan 3 swing low. Kalau untuk scanning triangle dia bisa lebih dari 3, 4 bahkan 5. Nah, jadi kalau teman-teman melihat pergerakan seperti ini bukan bearish pennant, melainkan adalah descending triangle. Jadi kalau untuk descending triangle ini kemungkinan besar harga akan 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama bisa jadi dia akan melanjutkan trennya, yaitu downtrend, tetap lanjut downtrend, dan bahkan kalau kemungkinan besar dia akan bisa berbalik arah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, jadi di sini ada 2 kemungkinan. Nah, dengan adanya 2 kemungkinan teman-teman bisa entry ketika ada konfirmasi yang pertama. Konfirmasi yang pertama jika harga menembus support yang ada di sini, ini menandakan bahwa tren tersebut sedang melanjutkan trennya, yaitu downtrend. Teman-teman bisa entry ketika benar-benar membreakout support yang ada di sini, bukan pulse break melainkan membreakout support yang ada di sini. Teman-teman bisa entry sell, dan untuk stop loss-nya teman-teman bisa letakkan stop loss-nya di sini kurang lebih 2 atau 3 kali spread. Dan untuk take profit-nya sama, teman-teman bisa copy tiang yang ada di sini, teman-teman copy, pindahkan ke dari swing yang di sini, ukur sampai sini. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan target idealnya, teman-teman ambil setengah daripada tiang yang ada di sini. Teman-teman ambil setengah, dan untuk kalau teman-teman mau take profit maksimal, teman-teman bisa ukur full tiang yang ada di sini. Teman-teman ambil ujung yang ada tiang yang ada di sini.
yang untuk take profit maksimalnya. Nah, namun apabila harga membreakout resistance yang ada di sini, berarti teman-teman bukan untuk entry sell, melainkan teman-teman untuk entry buy, karena kemungkinan besar harga akan berbalik arah. Nah, teknik entry-nya teman-teman bisa entry jadi ketika candlestick menembus resistance yang ada sini, benar-benar dia membreakout bukan pulse break, teman-teman bisa entry di area sini, entry, dan untuk stop loss-nya teman-teman bisa letakkan kurang lebih 2 atau 3 kali spread di antara swing low yang ada di sini. Dan untuk take profitnya teman-teman juga sama, teman-teman ukur ini, copy pindahkan ke swing yang ada di sini, teman-teman ukur panjang segini. Kalau untuk take profit minimal, teman-teman bisa ambil swing yang ada di sini untuk take profit minimalnya, swing high yang paling tinggi di area swing yang ada di sini untuk take profit minimalnya. Tetapi kalau untuk take profit ideal, teman-teman ambil setengah daripada tiang yang ada di sini, teman-teman copy pindahkan ke sini, ukur. Nah, ambil setengahnya saja. Tapi kalau mau take profit maksimal, teman-teman ambil ujung yang ada di sini, copy pindahkan ujung yang ada tiang yang ada di sini untuk take profit maksimal. Nah, terus kalau untuk pola chart pattern bilateral selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia bentuknya mengerucut juga, sama mengerucut. Bedanya kalau dia mengerucutnya di bagian tengah-tengah dibanding yang ini, dia mengerucutnya dominan, dia lebih mendatar ke atas seperti ini kalau untuk ascending triangle, dan untuk descending triangle dia mengerucutnya agak sedikit miring ke bawah seperti ini. Dan bedanya kalau untuk symmetrical triangle, dia mengerucutnya ke bagian tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman melihat pola yang mengerucutnya tengah-tengah seperti ini, dan swingnya lebih dari 3, bisa 4 bahkan 5, ini dinamakan adalah symmetrical triangle. Nah, kemungkinan besar kalau muncul pola ini di suatu charting, ini menunjukkan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa melanjutkan trennya. Contoh, trennya sedang uptrend, dia akan melanjutkan uptrend. Namun ketika dia berhasil membreakout support yang ada di sini, ini menunjukkan akan berbalik arah. Teknik entry-nya, jadi teman-teman tinggal menunggu juga, teman-teman menunggu apakah dia membreakout resistance yang ada di sini, dan apakah dia membreakout support yang ada di sini. Jadi teman-teman tunggu konfirmasi daripada pembentukan candlestick-nya. Nah, jadi kesimpulannya, apabila teman-teman melihat dia membreakout resistance yang ada di sini, ini menunjukkan adalah sinyal buy. Jadi teman-teman bisa entry buy. Untuk take profit minimal, teman-teman bisa letakkan take profit minimalnya di swing high yang paling tinggi di sini. Tapi kalau untuk take profit ideal, teman-teman ambil tiang yang ada di sini, teman-teman kopikan, tarik dari ujung swing yang ada di sini sampai ke atas ini. Dan untuk take profit ideal, teman-teman ambil setengah daripada tiang yang ada di sini. Untuk take profit maksimal, teman-teman ukur ujung daripada tiang yang ada di sini. Contoh, teman-teman pindah, tarik ke sini, ambil ujung yang paling tinggi. Nah, itu untuk take profit maksimal. Jadi ada 3 pilihan, take profit minimal, ideal, dan maksimal. Jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Nah, kalau seandainya harganya membreakout support yang ada di sini, ini menunjukkan adalah sinyal sell. Jadi teman-teman bisa entry sell di area sini, sell. Untuk stop loss-nya, teman-teman bisa letakkan stop loss yang ada di sini, bisa 2 kali atau 3 kali spread. Dan untuk take profitnya, untuk take profit minimalnya, teman-teman bisa letakkan di area sini take profit minimal. Dan untuk take profit idealnya, teman-teman bisa tinggal pindahkan tiang yang ada di sini, teman-teman pindahkan ke sini, ukur. Kalau untuk ideal, teman-teman ambil setengah daripada tiang yang ada di sini. Tetapi kalau untuk take profit maksimal, teman-teman ambil ujung daripada tiang yang ada di sini, teman-teman pindahkan, tarik dari swing yang ada di sini ke bawah. Nah, jadi tergantung teman-teman mau ambil take profit yang minimal, ideal, ataupun maksimal. Nah, jadi seperti itu tentang bilateral chart pattern. Tapi sebetulnya kalau teman-teman ingin menentukan target price, biar lebih tepat lagi untuk menentukan target price-nya, teman-teman bisa mengcombine antara tiang yang ada di chart pattern ini dengan teman-teman kombinasi dengan teknik yang namanya bisa supply and demand ataupun support and resistance. Dan teman-teman juga bisa mengkombinasi dengan tools Fibonacci. Nah, itu sangat powerful sekali untuk menentukan target price daripada chart pattern ini. Nah, jadi seperti itu kesimpulan. Kalau untuk pola chart pattern memang ada 3.
Yang pertama ada reversal chart pattern, yang kedua ada continuation chart pattern, yang ketiga ada yang namanya bilateral chart pattern. Jadi kita semuanya sudah membahas tentang apa saja yang termasuk kategori reversal chart pattern dan apa saja termasuk kategori continuation chart pattern dan apa saja yang termasuk kategori bilateral chart pattern. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa mengaplikasikannya di suatu chart. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Agar channel ini tetap terus berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.